Mohon izin, saya buka dengan pamit dulu nih. Beli jenang di Ciki. Cakep. Minum jamu, jamu gerakan. Cakep. Betapa senang hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Masuk tambah lagi. Makan udang di pagi hari. Cakep. Selamat datang di CPST Sendang Sari. Ayo cuci balas. Ikan hiu, ikan cumi. Itulah nama-nama ikan. Yang saya hormati, satu anugerah di kami, Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir menengok kami di CPST Sendang Sari. Apalagi Bang John, Pak Susi. Kalau di sini panggilannya Pak Wati. Wah, kebongkar nih. Tapi namanya Mbak Susi. Kebetulan beliau teman saya waktu kecil. Bang John juga pada zaman ketemu. Kita ada komentar sering gitu, Bang John. Terus waktu itu setelah 10 tahun juga di sini. Iya. Sekarang nunggu istri tercinta. Setiap minggu ada setoran. Terus saya satu pepatah mengatakan tak sayang mengatakan apa. So kembali. Iya. Tak mengenal saya. Saya Budi. Sepaling kapan? Nama agama siapa? Kan nama desa. Meskipun desa saya bertak. Saya yang boros di sini. Kebetulan di sini yang dipelajari tiga orang, Pak Kris dan Ella, dan juga saya, tokoh masyarakat yang boros di sini sebagai profesor, juga sebagai koordinator lapangan, dan juga dipelajari di sini. Jadi awal saya karena saya juga yang maksud yang Bapak Alas berawal CPST Sendang Sari. Ini adalah CPST Sendang Sari masuk wilayah secara geografis. Ini Pedukuhan 12 Desa, RT 3 RW 25, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Minggir, Sleman, Yogyakarta. Sleman. Berawal dari perintah gubernur dan sultan supaya tiap-tiap kabupaten dibuat TPST. Ini diawali karena bermasalah dengan sampah yang bermasalah di Yogyakarta. Karena pada awal itu semua sampah dibuat di TPA Piungan. Setelah yang tempat pembuangan sampah. Dan yang maksimal jadi gunung tinggi sekali. Akhirnya kita sadar itu. Terus perintah dari si sultan supaya membuat tiap kabupaten membuat TPST yang tempat pemrosesan sampah. Dan kita asosiasikan dengan warga sekitar, tokoh masyarakat, dan musbik dan sebagainya untuk sosialisasi tentang rencana pemerintah pembuatan TPST. Ya awalnya terjadi pro dan kontra karena mereka beranggapan ini sebagai tempat pembuangan sampah. Namun ternyata setelah saya terangkan bahwa ini bukan TPA tempat pembuangan akhir seperti di Piungan dan tempat lain, ini tempat pemproses. Tempat proses itu adalah sampah masuk kemudian diproses, dibuat sedemikian rupa, kemudian dibawa keluar. Yang setelah diproses, outputnya berupa organik dan anorganik. Dari Kalimantan Timur, dari Lembah, dari Palembang, dari Magelang, dari banyak bangsa, nggak bisa kita. Nyata kita diapresiasi.
Kemudian di TPS Sendasari ini selain untuk produksi itu juga tempat untuk transit waktu penguatan. Jadi semua waktu berupa organik yang akan dikirim ke Cilacap itu di tempatnya di sini. Tadi barusan barusan aja keluar dasar diaduk sana sekitar 2 ton besar karena sering pak pasar Terus setiap berapa? setiap hari pak Setiap hari? setiap hari dan 3-4 ton hampir setiap hari. Itu dengan Cilacap juga. Cilacap juga. Iya di pabrik semen. Jadi ada orang tadi Bapak cerita dari sini nampak bahwa Sekali itu dana dari mana untuk penggajian? penggajian masuk lewat kasus itu biar gitu. Dari LH atau dari Dana dari pemerintah LH. Jadi kami pemerintah semua dari pemerintah. Dana APBD. terus dari sampah yang di sini diolah itu menghasilkan uang pada pabrik. Sama yang masuk lewat depo, nantinya mereka yang punya swastanya juga. Jadi ya salah satu cara untuk mengambil sampah. Jadi kalau tidak profit ya tidak profit lagi. jadi cuma sebenarnya pengelolaan Pak ya. Hanya pengelolaan. Hanya pengelolaan. Kerja Pemda yang ada. Semua biaya dari Pemda. Untuk operasional segala macam. Sini hanya untuk pengelolaan. Pengolahan hasilnya untuk organiknya itu mau masuk pupuk atau enggak? Semua dibawa ke sana semua. Organik maupun anorganik semua dibawa ke Cilacap. Semua dibawa untuk bahan bakar. Pengganti batu bara. Sama semua nasi bakar. Kalau katanya abunya ini sebagai campuran semen. Abunya Maka masalah sekarang Pak. pemisahan itu setelah pemisah di alat itu dijemur atau gimana? Apa pemisah langsung dibawa atau gimana? Setelah diproduksi kan naik dua kalau kan berbeda organik maupun anorganik. Jadi nanti bisa berjalan sana lagi. Nanti bisa kita berjalan lagi. Itu ya langsung semua dibawa semua. Iya. Ini masukannya saudara Mbak Susi. Dia nonton Bu Susi, saya ada dua. Dan aku katanya makan saya bisa Nama artis. dengan menu spesial dari Mas Sinan. Tapi kalau saya bayangkan begini dari itu, cara dari pemisahan, padahal organik dan organik tetap dibawa ke Cilacap. Mana tak harus dipisah? Kalau yang untuk bahan sekalian, kenapa harus dipisah? Ini berapa cepat setelah sampah ditimbang kemudian dituang di lantai curah didorong pakai doser kemudian dimasukkan ini kan dengan alat ini dengan 2 modul 4 lem. Jadi yang masuk kemudian ada bagian pemilah. Yang dipilah itu pertama besi, kedua beling kaca, kemudian ada kain. Karena itu nggak bisa sendiri Pak. Memang harus disingkirkan. Itu yang organik yang berat sudah memisah sendiri Pak. Yang anorganik yang kecil itu didorong dengan blower. Meskipun di sana nanti sama, tapi jika apa proses apa tetap disendirikan. Karena kita kasih semua nanti masukkan di SP. Jadi barang-barang dari pecah belah Tersendirikan. itu disebutkan ada yang ada juga. Iya, nanti kita masuk. Soalnya itu nanti bisa masuk mesin. Bisa batu, ada kaca, ada besi kan tidak bisa diproses, tidak bisa digiling, tidak bisa dikonveyor. Itu sih. Karena bisa punya perawatan setelah operasional tidak ada yang mekanik
konten mengasah pisau membersihkan sehingga berikutnya siap untuk operasi. Hasil pemilihan dijemur nggak? Hasil pemilahan kalau bersih nggak langsung dimasak. Yang lainnya itu Pak? Untuk apa? Yang lainnya itu apa bisa? Dipisah Maksud saya dijemur nggak? nggak dimasukkan. Masuk itu. Nggak dimasukkan dalam diri sendiri kan. Ini yang tersebut ini yang sisa sampahnya yang nggak tergiling. Ini proses kita itu yang organik itu setelah dipres kemudian dibawa ke drying digoreng dengan drying dengan mesin nanti bisa bersalin itu dengan dua bahan bakar. Yang depan yang paling awal itu dengan bahan bakar kayu, api itu yang kita gunakan bahan bakar itu dari sampah yang bisa diolah. Kemudian yang di belakang depan itu dengan listrik. Sehingga ini berusaha berkurang sekitar 40%. Ini berawal dari proses fabrikasi karena sudah sama atau menimbulkan tes kemudian dari dinas dengan disetujui dewan dan dianggarkan untuk meminimalisir bau dengan metode sekarang dipasang dengan metode blower. Blower itu selatan. Di belakang itu ada sekitar 24 blower. Dan diterima ducting, kemudian disirkulasi dengan air ini mengurangi. Kemudian yang dari hasil kompresan air dan kompresan yang organik itu nanti sudah diolah itu dengan vendor lain untuk mengolah lidi atau limbah itu. Jadi diharapkan nanti itu ada zero masuk ke mereka untuk pesawat. Ada palnya ya? Ada teman-teman bisa bersalin dengan campuran berbagai bahan khusus, ada yang macam-macam bisa. Ada vendor tersendiri aja ya Mas. Alat transportasinya yang membawa tadi kontainer itu ini yang ngangkut apa enggak? Semuanya itu dari sini Pak, dari pabrik jelantah. Jadi pabrik yang ke sini dengan tadi di 2 kontainer tadi itu. Besok sudah selesai. Jadi 1 kontainer itu bisa muat 2 ton. Dalam sehari bisa keluar berapa? Nanti pengolahan sampah sekitar 25 ton. Sehari. Nah, Tidak pernah libur ya? Kenapa? Tidak pernah libur. Ya, sebetulnya terjadi gitu Pak. Nah, saya ini akan ngomong Pak, saya juga ngomong Pak. Ya. Tapi gini sih, kan kita di bidang bersama kita ada libur dan jadi betul. Karena setiap orang berubah sama. Iya. Kalau musim libur, juga itu kan tujuan wisata. Sehingga wisata seperti pengunjung dari turis yang Jogja kita membawa sampah. Seperti bagian sapu jalan, itu seperti apa ini juga gitu. Hanya kita lebaran libur 2 hari. Tanggal-tanggal merah ini tetap jalan ya? Jalan Pak. Karena saya bilang Pak jalan. Meskipun saya juga libur Pak. Karena kita Pak ya. Sudah memang awal dia. Pak, berarti yang diterima sebagai pengganti bahan bakar batu bara itu bentuknya apa sih? Bentuknya yang organik apa anorganik? Enggak, maksudnya yang sampah anorganik tapi digoreng dulu gitu. Yang organik digoreng dulu, organik. Oh, yang organik Organik. digoreng dulu. Organik ya. Perkara organik aja itu kan berupa plastik dan sebagainya. Apa adanya? Oh, dipres dulu. Dipres, dikurangkan airnya. Kalau yang organik airnya banyak lagi apa musim hujan. Jadi Dipres, dikeluarkan apa dikeringkan. dipres, airnya diambil, dia berkurang. Kemudian yang organik itu di drying di mesin tersendiri. Kering. Jadi Tidak dicacah kan? anorganik bisa sama. Oh, dicacah. Ada mesin pencacat di belakang. Meskipun depan juga ada konveyor mesin pencacat. Sekarang juga ada. Oh iya, berarti yang dibawa ke Cilacap itu sudah cacahan. Sudah siap pakai dan siap
bahan bakar. Sudah satu Kalau memang belum KRL masih banyak sampah. Oh gitu. Kalau belum ada sampah. Kalau belum kering. Belum ada betul. Artinya KRL masih banyak masih. Ya ini limitnya 2%. 2% kan air. Kalau masih banyak airnya apa? Tolak. Bahan Karena semua dibantu untuk bahan bakar. Pabrik. Berarti sini dengan Banyumas sudah sama ya? Ini beda. Sekarang kan digunakan untuk pembuatan bahan-bahan lain lagi seperti tadi dan sebagainya. Ini hanya kita olah langsung dibawa semua. Seperti lebih simpel kalau di sini. Salah satu. Siapa bikin sampel dan plus praktis ya. Iya. kalau yang kemudian dibakar Pak, di insulator itu kan mahal biayanya mahal. Per mesin dulu masih ikan ya waktu di sana. 1 M masih. Ya, 1 M per mesin harganya. Mesin apa? Mesin itu pembakarnya itu Iya, mesin pembakar 1 M. Belum bahan yang membakar. Pakai suatu lagi itu bingung lagi. Kalau ini pakai kayu dan pakai sisa sampah ya. Kita di kawan sudah punya mesin itu Pak. Kenapa? Satu M. Ya, benar saja. Ini maksud nanti ini kita komentar di sini. Yuk kita ajak studi banding kembali. Itu katanya seluruh alat kita 1 M mas. Dulu 1 juta. 1 juta saja. Katanya demikian saja juga tahu. Tahu sih. Di Bandung, Di Bandung, kemudian di Sidoarjo juga jauh. Nah kita bisa sampel langsung. Iya. Nanti dijelaskan itu kan bisa dikatakan ya pasti bisa dipastikan aku ya tidak COVID ya. Iya. Sama sekali non COVID ya dan Ini bisa non-COVID. dan itu sebagai gambaran nilai produknya rupiahnya dibandingkan dengan biaya operasional kita ada berapa persen? Oh, ini jelas jauh sekali Pak, karena ini untuk nasional semua biaya dari bahkan ini diminta kan boleh Pak, yang organik diminta boleh. Misalnya ada yang menguruk apa itu silakan. Jadi perkataan ini untuk pupuk pun silakan boleh. Yang penting Pak pergi semua. Iya. Bisa dikatakan hampir tidak bernilai ya. Hampir dikatakan tidak profit, Tapi kalau yang dari Cilacap tetap dari tetap iya, tapi itu masuk ke sana. Namanya ke ya ke Ilham. Saya tidak berani. Saya berkenan. Ya Pak. Saya tidak berani. Karena jadi saat seperti ini dengan adanya DPRT kita keluarga sempat juga sangat menolong. Seperti saat ini juga barang-barang mahal ya Pak. Baru musim diangkat. Dan perusahaan sulit kita belajar seperti ini. Untuk tahu kan juga semaksimal mungkin mengurangi kadar. Ini rencana untuk 4 TPS seperti ini yang akan dipilih itu otomatis NU-nya dengan Cilacap juga. Ya mungkin demikian Pak. Karena juga masih mencari tempat-tempat lain yang bisa menerima organisme seperti itu. Tapi model seperti ini semua alatnya dari waktu itu karena ini milik Pemdas Lima. Jadi rencana 4 yang besar Pak. Taman Tani, kemudian Sendang Sari. Ini awalnya dinamakan di luar Pak, karena di luar tapi Sendang Sari karena kita. Kemudian Sundaro itu mau diminta baru buat yang itu sudah jadi rencana untuk trial itu pertengahan Juli dan langsung operasional. Dan sekarang di sini untuk tenaga pengolah training selama 2 minggu. Jadi nanti diharapkan untuk sampah tidak ada masalah di Kabupaten Sleman. Ini sampah yang masuk dari Sleman Tengah dan Sleman Barat. Semoga Sleman Utara nanti bisa masuk ke Turi, kemudian yang di Sleman Timur nanti ke di Karasan Taman Mata.
ngitung nganti lali. Wes pirang tahun anggonku ngenteni sliramu ning kene tak tunggu nganti saelingmu. Mongso rendang wes ganti ketika apa kowe ra krasa yen kowe isih seneng lan tresno kudune kowe krasa. Nalikane ing tirta nadi ngenteni tekane bis wayah wengi, tanganmu tak kanthi kowe ngucap janji lunga mesti bali. Wes suwe kangen sing tak rasake. Rasane koyo ngene. Ning kene aku ngenteni kowe. Aku kangenku mung kanggo kowe. Nalikane ing tirta nadi ngenteni tekane bis wayah wengi, tanganmu tak kanthi kowe ngucap janji lunga mesti bali. Wes suwe kangen sing tak rasake. Rasane koyo ngene. Ning kene aku ngenteni kowe. Aku kangenku mung kanggo kowe. Nalikane ing tirta nadi ngenteni tekane bis wayah wengi, tanganmu tak kanthi kowe ngucap janji lunga mesti bali. Rasane ngitung